Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita Partai Komunis Tiongkok menggelar konferensi kerja pedesaan pusat setahun lalu untuk menekankan kembali masalah ketahanan pangan dan mengusulkan untuk memperluas produksi kedelai dan biji minyak. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa Beijing terus mengimpor biji-bijian dalam jumlah besar. Apa tujuan dibalik rangkaian operasi ini? Simak selengkapnya. Pada tanggal 25 dan 26 Desember tahun lalu, Partai Komunis Tiongkok mengadakan konferensi kerja pedesaan pusat di Beijing dan mengusulkan untuk memastikan bahwa produksi biji-bijian pada tahun 2022 akan stabil di lebih dari 1,3 triliun KT. Pertemuan tersebut menekankan bahwa untuk menjamin ketahanan pangan, selain stabilisasi areal produksi dan output, produksi kedelai dan minyak sawit juga harus ditingkatkan secara khusus. Pada rapat direksi Biro Pertanian dan Pedesaan Nasional yang diadakan pada tanggal 27 Desember, sekali lagi diusulkan untuk melakukan segala kemungkinan untuk menstabilkan produksi biji-bijian dan untuk memperluas produksi minyak kedelai sebagai tugas politik utama yang harus diselesaikan tahun 2022. Pakar keuangan Taiwan, Huang Xichong mengatakan, permintaan di Tiongkok sangat besar, termasuk fakta bahwa sejumlah besar bungkil kedelai dibutuhkan untuk memelihara babi, jadi sebagian besar minyak goreng dibuat dari kedelai. Ini adalah jalan yang sangat panjang. Pada awal tahun 2019, Kementerian Pertanian dan Pedesaan mengumumkan akan memulai kembali rencana revitalisasi kedelai. Menurut data yang dikutip media daratan Tiongkok, luas tanam kedelai turun menjadi 6.861.000 hektar pada tahun 2021, turun 26,62% dibandingkan tahun sebelumnya, dan hasil panen juga turun ke level terendah dalam 5 tahun terakhir. Huang Xichong menilai, bahkan jika Anda ingin meningkatkan pasokan, maka akan memakan waktu beberapa tahun untuk menanamnya, dan luas lahan yang ditanami akan memakan waktu beberapa tahun. Dengan kata lain, Anda harus mengembalikan hutan untuk bertani, atau Anda harus menebang pohon buah-buahan yang ada, akan memakan waktu lama untuk menebang yang besar. Ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Biro Statistik Nasional Partai Komunis Tiongkok mengklaim pada awal Desember bahwa produksi biji-bijian Tiongkok telah mengalami panen raya selama 18 tahun berturut-turut. Total output pada tahun 2021 akan mencapai 1.365,7 miliar KT, meningkat 2% dari tahun sebelumnya dan rekor tertinggi. Namun demikian, menurut data dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok, impor makanan dari Januari hingga Oktober tahun 2021 berjumlah 137,956 juta ton, meningkat hampir 23% dari tahun ke tahun, yang lebih dari 11 kali lipat dari tahun sebelumnya, peningkatan produksi makanan total. Kolumnis Epoch Times Wang He mengatakan bahwa data yang dirilis oleh Partai Komunis Tiongkok memiliki kredibilitas yang rendah dan sistem penyimpanan biji-bijian sangat korup. Masa simpan yang singkat dari biji-bijian telah menyebabkan banyak penyimpanan yang tidak valid. Wang He menambahkan, produksi biji-bijian Partai Komunis Tiongkok adalah penipuan. Cadangan biji-bijian Tiongkok diklasifikasikan sebagai data rahasia negara. Jadi sekarang analisis didasarkan pada data resmi Partai Komunis Tiongkok, ada kesalahan besar. Nikkei melaporkan pada 22 Desember bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang giat membeli makanan. Menurut statistik dari Departemen Pertanian AS, stok jagung dan biji-bijian utama Tiongkok telah mencapai lebih dari setengah total dunia. Departemen Pertanian AS memperkirakan bahwa pada paruh pertama tahun 2022, stok biji-bijian Tiongkok akan mencapai 69% dari stok global, jagung akan mencapai 60%, beras akan mencapai 60%, dan gandum akan mencapai 51%. Jadi mengapa Partai Komunis Tiongkok ingin menimbun makanan? Huang Xichong menganalisa, situasi internasional sangat tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Tiongkok telah memiliki pertikaian yang tidak menyenangkan dengan negara-negara pengimpor makanan utama seperti Amerika Serikat dan Australia di masa lalu. Jadi tentu saja Tiongkok berusaha untuk mengumpulkan gandum dan membangun tembok yang tinggi. Bagaimanapun, dapat menimbun sebanyak yang bisa, tetapi dipikir tujuan utamanya adalah untuk mencegah perubahan situasi internasional
yang akan menyebabkan tekanan pada Tiongkok, termasuk negara-negara seperti sekarang yang harus bersatu untuk melawan atau bersatu untuk memblokade. Menurut data Administrasi Umum Kepabeanan Partai Komunis Tiongkok, impor kedelai, jagung, dan gandum yang banyak dibeli dari Amerika Serikat, Brazil, dan negara pemasok lainnya telah melonjak 2 hingga 12 kali dalam 5 tahun terakhir. Impor daging sapi, babi, produk susu, dan buah-buahan juga meningkat 2 hingga 5 kali lipat. Wang He mengatakan, krisis makanan dalam negeri, pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok tidak tahu tentang itu, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, mereka mengimpor makanan dalam skala besar. Partai Komunis Tiongkok juga secara aktif mendorong keluarga untuk menimbun makanan dalam waktu dekat, dan secara intensif mempromosikan untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan makanan. Wang He percaya bahwa rangkaian tindakan ini mencerminkan krisis internal dan luar negeri yang serius dari Partai Komunis Tiongkok, dan hanya dapat menggunakan cadangan devisanya yang terbatas untuk menyimpan makanan sebanyak mungkin untuk mengatasi kerusuhan sosial yang mungkin disebabkan oleh krisis pangan. Menurut Goro Takahashi, seorang profesor kehormatan di Universitas Aichi di Jepang dan seorang ahli pertanian Tiongkok, lahan pertanian Tiongkok tersebar, tanahnya tercemar, dan efisiensi produksinya buruk, ditambah dengan masuknya pekerja migran ke kota-kota, produksi pangan akan terus meningkat secara stagnan di masa mendatang. Sekian Iting News hari ini, terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.